Rame yang akun itu loh Mas. Mbok takon sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Apa? Cawapres Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Bukan lah, bukan. Tapi Bukan Mas itu, Mas. Gibran. Bukan. berarti akun siapa Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktunya untuk kita. Sejak kapan Ya. pendalamannya Pak? Beberapa waktu ini media sosial banyak diramaikan dengan berita-berita negatif tentang keluarga Jokowi, terutama pada anak-anaknya, yaitu Gibran dan Kaesang. Hampir setiap hari ada aja komentar negatif tentang mereka, mulai dari masalah private jet, fufu fafa, sampai bisnis lama mereka yang mulai dikorek-korek oleh media. Saya sendiri sempat heran. Kenapa begitu banyak reaksi negatif terhadap Jokowi, padahal jabatannya sebagai presiden itu tinggal menghitung hari saja sebelum dia turun dari jabatannya tanggal 20 Oktober nanti. Apakah berita negatif itu tercipta dengan organik atau memang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan karakter Jokowi? Saya mencoba memasang telinga dengan mendengar laporan-laporan yang datang tentang situasi yang sebenarnya. Dan dari begitu banyaknya berita yang masuk, ada beberapa berita yang menarik yang saya coba persingkat secara sederhana di sini. Kita tahulah kalau dalam periode kedua ini Jokowi seperti memamerkan kekuasaannya yang luar biasa sebagai presiden, seolah tanpa ada rasa sungkan sama sekali. Salah seorang Menteri Jokowi yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil, bahkan sempat menjulukinya sebagai Raja Jawa. Kata Raja Jawa itu meskipun dibawakan dalam bentuk candaan di depan publik, tetapi seolah merepresentasikan keseluruhan karakter Jokowi dalam hari-hari akhir kekuasaannya yang terlihat sangat otoritarian dan cenderung menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Tetapi yang dilupakan oleh banyak orang bahwa ketika sang raja sedang dalam proses turun tahta, maka akan ada raja baru yang menggantikannya. Dan hukum alam itu terjadi di sini, di mana raja lama akan berada dalam situasi menjadi bebek lumpuh atau bahasa kerennya lemdak, karena para hulu balangnya, para menteri-menterinya, para orang-orang terdekatnya itu sudah mulai meninggalkannya dan mulai merapat pada raja baru yang akan berkuasa. Jadi sekali lagi ya, ini hukum alam bahwa kekuasaan manusia itu ada batasnya, ada waktunya. Dan Jokowi sedang mengalami proses itu sekarang tanpa dia bisa menolak. Tetapi raja baru juga menyadari bahwa si raja lama ini masih memegang kekuasaan meski hanya tinggal beberapa hari saja. Dalam artian nih, apapun bisa terjadi sebelum pelantikan. Dan ketakutan inilah yang membayangi orang-orang di lingkaran terdekat si raja baru, bahwa selalu ada kemungkinan terburuk dalam waktu dekat. Mengingat betapa powerfulnya raja lama di dalam mempertahankan kekuasaannya. Ingat ya, raja baru ini bukan orang sipil yang gak ngerti apa-apa. Justru dia terlahir dari militer yang sangat paham situasinya. Maka menurut berita yang saya dengar nih, dimulailah aksi-aksi untuk menghancurkan karakter baik raja lama yang selama ini dia pelihara dalam bentuk pencitraan dengan dana yang luar biasa. Nggak mudah memang melawan raja lama jika langsung berhadap-hadapan dengan dia. Jadi harus dilakukanlah pembusukan dari dalam. Cara pembusukan yang paling tepat adalah dengan membongkar satu persatu aib keluarga sampai orang menjadi muak karena mereka yang dulu menganggap raja lama itu sangat baik dan sempurna, akhirnya pada terbuka matanya dan akan berpaling dan meninggalkan sang raja lama karena mereka merasa muak sudah tertipu selama ini. Jadi itulah kenapa begitu masif proses pembusukan terhadap raja lama.
Mulai dari dibongkarnya akun lama di Kaskus yang bernama Fufu Fafa yang berisi banyak penghinaan terhadap Raja Baru dan anaknya. Juga masalah private jet adiknya dan barang-barang branded yang mahal dari wanita-wanita di samping mereka. Juga ada bisnis anak Raja Lama yang disuntik ratusan miliar rupiah tetapi bangkrut karena sekarang sudah tidak terdengar lagi namanya. Semua itu adalah operasi untuk membusukkan nama Raja Lama. Sebenarnya untuk apa sih dibusukkan? Toh bentar lagi dia juga sudah tidak berkuasa. Sekali lagi ya, harus dilakukan langkah preventif atau pencegahan jika seandainya Raja Lama tiba-tiba melakukan langkah radikal supaya pelantikan Raja Baru nanti dibatalkan. Anggap sajalah itu terjadi. Maka langkah radikal Raja Lama tidak akan mendapat respon positif dari masyarakat karena masyarakat sudah menganggap bahwa Raja Lama itu ingin berkuasa lebih lama. Gelombang penolakan akan terjadi melawan Raja Lama dan Raja Baru akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat. Jadi ini dinamakan salah satu strategi pencegahan yang dilakukan jika situasi terburuk yang terjadi. Dan di dalam politik, apalagi di level elit nasional, mereka itu selalu berpikir worst skenario atau skenario terburuk. Mereka bukan berpikir untuk hari ini, tetapi sudah menghitung sampai 10, bahkan 20 langkah ke depan. Inilah yang disebut dengan perang kuasa. Seperti pernah kita bahas dulu di podcast-podcast sebelumnya. Sesuatu yang diawali dengan buruk jelas akan memicu keburukan-keburukan lainnya. Raja Lama sudah menanamkan ketidakpercayaan, rasa curiga karena ia sudah memulai pertandingan yang tidak jujur sehingga membuat Raja Baru was-was juga dan membentengi dirinya dari senjata yang bisa memakan diri mereka. Jadi jangan heran ya kalau nama Fufu Fafa, private jet, bisnis anak-anak raja, bau ketek, itu terus-menerus trending dan dipelihara. Perang persepsi sudah dimulai dan siapa yang menguasai persepsi, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Seru ya? Ya, seru banget. Tapi ini sudah saatnya lah kita minggir dan cukup menonton saja. Karena ini adalah pertarungan para gajah dan jangan sampai kita menjadi pelanduk yang mati di tengah-tengah. Mendingan kita seruput kopi sambil sindir sana, sindir sini, dan ketawa-ketawa melihat tingkah para elit yang makin tua, makin gila kekuasaan aja. Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.